Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Hai Puji Namanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Dan pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah ya Bapa. Kiranya Engkau tuntunlah kami dari awal ibadah hingga akhir, dan kiranya Engkau siapkanlah hati kami dengan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema ibadah kita pada hari ini adalah belajar dari pengalaman yang berharga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Rusa yang Haus.
Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas limpah berkat yang Engkau berikan, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami dapat beribadah minggu hari ini, kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pikiran dan hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kemudian kami lakukan di dalam keseharian kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan juga berkenan untuk memakai dia. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman remaja, mari kita membuka Alkitab dari kitab Ulangan pasal 29, ayat 10 hingga ayat 15. Ulangan 29 ayat 10 hingga ayat ke-15. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya, yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Teman-teman remaja dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Seperti teman-teman lihat, di depan kita ada 3 lilin yang menyala, menandakan bahwa kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Artinya kita semakin dekat untuk mengenang kembali peristiwa kematian dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman remaja dikasih oleh Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan experience is the best teacher, atau pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan kira kita semua pernah mendengarnya ya. Setuju nggak sih dengan pepatah tersebut? Setuju atau tidak? Setiap pengalaman kita, teman-teman, mau senang atau sedih, pengalaman berhasil atau gagal, sehat atau sakit, bangun atau jatuh, sebenarnya bukan hanya sekedar peristiwa biasa. Dari setiap pengalaman yang kita alami, peristiwa yang kita hadapi, tentu ada satu pelajaran, satu atau mungkin malah lebih pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Misalkan pengalaman kegagalan atau pengalaman melakukan kesalahan yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Misalnya karena melanggar lampu lalu lintas. Kita tahu ada lampu merah tetapi tetap diterobos. Pada akhirnya kita malah jatuh karena menghindari kendaraan yang melaju dari depan. Atau ketika mau ujian, ada tes hari ini, tetapi hari sebelumnya kita tidak belajar. Pada akhirnya kita tidak bisa mengerjakan soal pada hari ini. Nah, apakah kita kemudian mau mengulangi kesalahan yang sama? Ketika kita hari ini nggak bisa ngerjain ujian karena kemarin kita tidak belajar, nah besok masih ada ujian lagi nih. Apakah kemudian kita hari ini juga, sudahlah, nggak usah belajar lagi deh? Tentu tidak. Itu kalau teman-teman masih ingin mendapatkan nilai baik, masih bertanggung jawab untuk studi yang teman-teman emban. Tentu tidak ya. Seperti ada pepatah yang mengatakan juga bahwa keledai tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama. Artinya seseorang yang memiliki kesadaran tentu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang merugikan dirinya atau merugikan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi pelajaran hidup bisa diambil dari setiap perjalanan pengalaman kita. Demikian juga dengan bangsa Israel yang di dalam sejarah kehidupannya
Tuhan mengajak umat Israel untuk belajar dari pengalaman mereka. Seperti yang juga kita baca bersama dalam bacaan firman Tuhan hari ini yang berisi tentang perjanjian antara Musa dan bangsa Israel, yang sebenarnya adalah untuk mengingat perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Musa mengajak umat Israel semua tanpa terkecuali untuk ayo ingat lagi yuk semua perbuatan yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ketika mereka menjadi budak di Mesir, betapa menderitanya mereka. Tuhan memperhatikan kesengsaraan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka ada di dalam penjajahan atau penindasan perbudakan oleh Firaun. Maka lalu Tuhan mengutus Musa yang ditemani oleh Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu meskipun kemudian Firaun menolak, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan menghadirkan tulah sebagai hukuman untuk Firaun dan bangsa Mesir yang tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan juga membuat berbagai macam tanda-tanda mujizat untuk menolong bangsa Israel sampai akhirnya mereka terbebas dari Mesir. Setelah keluar, Israel kembali dituntun oleh Allah selama 40 tahun mengembara di padang gurun sebelum nanti memasuki tanah perjanjian. Di dalam pengembaraan tersebut Tuhan menuntun mereka. Kalau siang diberikan tiang awan, kalau malam diberikan tiang api. Ketika mereka kelaparan, Tuhan memberikan mana. Tuhan juga memberikan burung puyuh sebagai makanan mereka. Tuhan memberikan air, ya, hidup mereka dipelihara oleh Tuhan sampai pada akhirnya sekarang mereka tiba di seberang sungai Yordan dan sesaat lagi akan sampai di tanah perjanjian. Nah, disinilah ya dalam situasi ini Musa kembali mengingatkan bangsanya tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa ingin semuanya umat Israel tanpa kecuali mengenang ya perbuatan kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Dan ingatan inilah ya, kenangan akan perbuatan dan kasih Tuhan inilah yang seharusnya mendorong umat untuk hidup dengan taat dan benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Maka teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ya saat ini juga diundang nih untuk ingat lagi kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita, baik saat suka, duka, senang maupun susah. Tuhan ingin kita tuh belajar dari setiap pengalaman yang kita jumpai supaya apa? Supaya sebagai remaja kita juga bertumbuh menjadi dewasa. Tidak hanya secara psikologis atau secara mental, secara emosional, tetapi juga menjadi dewasa di dalam iman. Setiap kita mengalami sebuah peristiwa, misalkan peristiwa sedih, kita tidak lantas berputus asa, kehilangan harapan, kemudian menjadi mengasihani diri, menjadi minder. Atau sebaliknya, ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, keberhasilan, kita juga tidak lantas menjadi takabur atau sombong dan tinggi hati. Ya, kita mau belajar untuk melihat bahwa setiap pengalaman yang kita rasakan tentu ada pelajaran yang berharga bagi kita. Misalkan pengalaman tidak mengenakan karena sakit, ya sakit, kemudian kita harus beristirahat di rumah seminggu. Nah, dari pengalaman itu kita belajar, oh kita harus menjaga kesehatan kita dengan makan secara teratur, makan makanan bergizi, dan juga rajin berolahraga. Ya, jadi kita setiap peristiwa yang kita alami kita bisa menarik pelajaran darinya. Atau pengalaman mengalami bullying, diremehkan oleh teman-teman kita. Kadang reaksinya kalau kita dibully kita ingin membalas atau malah sebaliknya kita menjadi menderita, kita sedih, kita mengurung diri. Ya, ketika dibully atau diremehkan, biarkan saja mereka berkata demikian. Yang tahu diri kita adalah kita, ya. Jadi jangan pernah merasa tertindas oleh bulian atau diremehkan orang lain. Justru jadikan itu sebagai semangat untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, begitu ya. Di masa sulit, melalui pengalaman yang tidak mengenakan, kita justru ditantang nih supaya makin dekat dengan Tuhan, ya. Juga mau untuk terus menerima keberadaan diri kita, mengembangkan diri kita. Kemudian juga peristiwa kegagalan yang mungkin pernah teman-teman alami. Ikut lomba, belum berhasil, kalah. Atau ingin masuk sekolah favorit tetapi tidak diterima. Nah,
Melalui pengalaman kegagalan ini, Tuhan ingin kita tidak menyerah. Tuhan ingin kita menjadi tangguh, menjadi kuat dan tekun. Sama seperti kita waktu kecil kalau mau belajar naik sepeda gitu ya, supaya kita bisa naik sepeda dengan lancar, tentu ada masanya kita terjatuh, terjerembab. Tapi apakah kemudian kita berhenti untuk belajar lagi? Tentu tidak. Supaya bisa ya kita harus naik lagi, meskipun harus jatuh lagi ya. Jadi pengalaman kejatuhan kita pun bisa Tuhan pakai supaya kita menjadi pribadi yang tangguh dan juga kuat. Atau juga pengalaman sekolah online di masa pandemi ya. Remaja sekarang ada di situasi pandemi yang menyulitkan. Mungkin beberapa dari kita berpikir, kok gini amat ya, remaja era pandemi. Nah, jangan salah, justru di era pandemi inilah teman-teman remaja banyak dituntut untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Justru teman-teman remaja inilah yang pada masa kini diharapkan nanti akan berkontribusi banyak bagi masyarakat melalui talenta dan kreativitas yang kalian miliki. Kemudian, terkait dengan pengalaman keberhasilan, misalkan kita mendapatkan nilai baik di dalam ujian-ujian kita, atau kita menang lomba, atau talenta kita dipakai oleh banyak orang. Mari jadikan pengalaman itu sebagai sarana untuk justru rendah hati bahwa sesuatu kemampuan, kapasitas yang aku miliki semuanya adalah berasal dari Tuhan saja. Tuhan ingin kita untuk mengembangkannya baik bagi kebaikan diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Dan juga melalui talenta kita, Tuhan ingin kita juga bersyukur kepadanya, membuat kita untuk hidup lebih bersemangat lagi, hidup bertumbuh, dewasa, di dalam iman, juga di dalam emosional kita sebagai remaja. Kita ditantang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang mau belajar dari setiap pengalaman yang kita jumpai dalam hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Baik, yang karyanya juga kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi remaja yang mau belajar dari setiap pengalaman yang kami hadapi. Di dalam suka, duka, susah, senang, bangun, terjatuh, kami diajak untuk mau belajar darinya. Bahwa setiap pengalaman adalah berharga untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tentu di dalam upaya kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang masih remaja, yang masih bersekolah baik di tingkat SMP, SMA maupun di tahun-tahun awal perkuliahan. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka di dalam apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dapat dikerjakan dengan baik. Berikan ketekunan, kedisiplinan, dan ungkapan syukur ketika mereka mendapatkan kepercayaan dari orang tua, dapat menempuh studi ketika mungkin ada banyak orang lain yang tidak dapat menerima fasilitas pendidikan yang baik seperti yang mereka miliki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua maupun keluarga dari anak-anak-Mu yang remaja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan orang tua dan keluarga mereka yang mendukung di dalam doa dan juga mendukung di dalam materi supaya kami dapat bersekolah dengan baik. Biarlah kiranya Engkau boleh senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah Bekasi. Biarlah remaja Tuhan di GKI Jati Bening Indah Bekasi dapat terus didorong untuk memberikan dirinya berpartisipasi tidak hanya di dalam persekutuan tetapi juga di dalam pelayanan. Biarlah apa yang kami lakukan juga segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami menyadari bahwa setiap talenta yang kami miliki adalah pemberian dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan di tengah situasi pandemi COVID ini. Berkati pemerintah di dalam upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini bersama dengan tenaga medis yang boleh kiranya Engkau terus teguhkan dan kuatkan. Tuhan juga memberkati pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan selalu hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan di dalam melakukan tugas serta tanggung jawab mereka. Juga kerinduan kami tentang hadirnya cinta kasih, kedamaian, keadilan di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga percaya Tuhan akan melawat negara kami. Biarlah kami sebagai remaja Kristen juga diundang untuk terus mewartakan dan memancarkan cinta kasih Kristus kepada teman-teman kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kalian bisa menitipkan persembahan melalui orang tua, atau kalian juga bisa langsung kasih ke pastori. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kita pada hari ini udah selesai nih. Meskipun begitu, kita harus tetap bersukacita dan tetap memuji nama Tuhan setiap hari ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Melayani dengan hati, melayani